Halo semuanya, apa kabar? Masih semangat kan? Semangat dong. Hari ini kita akan belajar biologi ya, bersama saya Kak Clarissa. Semangat! Hari ini, ayo kita jadikan pelajaran biologi menjadi sesuatu yang mudah. Setuju? Hari ini kita akan belajar biologi ya. Sebelumnya saya mau tanya, kalian belajar biologi mulai kapan sih? Udah dari SMP, wow, bagus sekali, sip buat kalian. Sekarang saya mau tanya ya, dari yang paling dasar dulu saja deh. Biologi itu apa sih? Dan apa saja yang dipelajari di biologi? Apa? Bingung? Aduh, oke. Mungkin kalian nilai ingatan ya, karena kebanyakan kepoin si corona itu. Sekarang coba perhatikan dua kelompok ini ya. Ini ada kelompok A dan kelompok B. Dari kelompok A dulu, ini ada bakteri yang biru-biru ini, tapi bakteri yang bentuknya batang seperti ini. Kemudian geser ke kanan, ini ada alga merah. Kemudian selanjutnya ada jamur, dan ada bunga warna-warni, ada pink, ungu, kuning, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, ini ada makhluk imut sekali, yaitu si panda ya. Kemudian geser ke kelompok B. Di kelompok B, ini kalian mungkin tidak asing ya, ini adalah eng yang mengeluarkan kekuatannya. Ada 4 elemen, air, api, udara, dan tanah atau bumi. Saya nggak ingin kalian fokus kepada si eng, avatar, tapi saya ingin kalian fokus kepada elemennya, air, api, udara, dan juga tanah. Nah, dari kelompok A dan kelompok B, silakan ditentukan mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup. Kalau dia benda hidup, ya dia ada proses fisiologis yang terjadi, dia pernah hidup. Sekalipun dia nantinya akan mati, kan dia tetap benda hidup kan, karena dia pernah hidup. Kalau benda tak hidup, dia sama sekali nggak pernah hidup. Oke? Dari sini, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok A yang terdiri dari bakteri, alga merah, jamur, bunga, dan panda termasuk benda hidup. Sementara air, api, udara, dan tanah ini merupakan benda tak hidup. Paham? Biologi terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Sehingga biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan berbagai proses kehidupannya. Di materi sebelumnya, kalian sudah paham ya perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Sekarang, kira-kira makhluk hidup seperti apa yang akan dipelajari di biologi? Yang kalian bahas di biologi salah satunya adalah ini, yaitu 5 kingdom. Yang pertama adalah kingdom Monera yang terdiri dari beberapa kelompok bakteri. Yang kedua adalah kingdom Protista. Protista sendiri terbagi menjadi 3, yaitu Protista mirip hewan, Protista mirip tumbuhan, dan juga Protista mirip jamur. Yang ketiga yaitu kingdom Fungi atau jamur, dan yang keempat adalah kingdom Plantae atau tumbuhan, dan yang kelima adalah kingdom Animalia atau hewan. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Jadi, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama yaitu tingkat organisasi kehidupan, yang kedua yaitu metode penelitian, dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati. Oke, semangat, kita mulai pembelajarannya. Tingkat organisasi kehidupan merupakan suatu struktur hierarki tingkatan dari tubuh makhluk hidup, dan ini saya ingin memulainya dari yang terkecil. Yang pertama adalah molekul. Molekul ini tersusun atas atom-atom. Contohnya adalah DNA. DNA itu ada di dalam inti sel. Inti sel merupakan salah satu organel-organel sel yang ada dalam satu sel. Kemudian ketika sel-sel berkumpul menjadi satu, kemudian sel-sel ini mempunyai sifat dan struktur yang sama, dia akan membentuk suatu jaringan. Kemudian ketika jaringan-jaringan berkumpul melakukan kerja sama untuk melakukan fungsi yang sama pula, dia akan membentuk suatu organ. Kemudian organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling berkaitan satu sama lain itu dinamakan sistem organ.
Kemudian ketika sistem organ bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan, membentuk kehidupan, ini namanya adalah organisme. Saya kasih contoh ya, kembali ke DNA tadi. DNA merupakan kode genetik dari makhluk hidup. Ini ada dalam inti sel. Inti sel merupakan salah satu organel sel. Jadi organel sel itu banyak, ada ribosom, ada mitokondria, dan lain sebagainya. Kemudian ketika sel itu bekerja sama, dia akan membentuk suatu jaringan. Contohnya adalah jaringan otot. Kemudian jaringan otot, jaringan darah, kemudian jaringan yang lain, dia akan membentuk suatu organ. Contohnya adalah lambung. Kemudian ketika lambung, usus halus, kemudian pankreas, dia saling kerjasama melakukan fungsi dan tugas yang saling berkaitan, maka akan membentuk sistem organ. Kemudian sistem pencernaan, itu kan contohnya ya. Ketika sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem saraf, ini saling bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan, membentuk kehidupan, maka akan terbentuk organisme. Oke, masih di tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama yaitu populasi. Populasi terdiri dari satu spesies saja. Contohnya yaitu gajah. Jadi ketika ada 2 lebih gajah, itu namanya adalah populasi. Ketika ada sekumpulan gajah namanya populasi. Ada sekumpulan zebra namanya populasi. Sekumpulan rusa namanya populasi. Kan satu spesies. Paham? Kemudian kalau komunitas, ini lebih dari satu spesies. Contohnya, ada 2 gajah, 1 pohon, 1 rusa. Ini namanya komunitas. Kemudian kalau ekosistem, ini sama seperti komunitas, tapi ada unsur abiotiknya. Unsur abiotiknya apa? Unsur abiotiknya yaitu adalah air. Kemudian kalau bioma, ini terdiri dari beberapa ekosistem. Contoh bioma yaitu ada bioma gurun, bioma tundra, taiga, hutan hujan tropis, kemudian savana, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya ya. Kemudian kalau biosfer, ini meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer. Jadi sudah semuanya. Ini ya contoh dari bioma, ada bioma gurun, bioma savana, bioma hutan gugur, bioma hutan tropis, bioma taiga, dan juga bioma tundra. Adik-adik, masing-masing bioma ini memiliki karakteristik tertentu. Saya ambil contoh. Di bioma tundra, ini kan dia memiliki suhu yang rendah sekali, kelihatan jelas bahwa di sini banyak sekali es yang membeku ya. Dan di setiap bioma D, ini biasanya mempunyai hewan maupun tumbuhan yang menjadi khasnya. Di tundra, biasanya hewan yang hanya bisa kita temui di sini yaitu beruang kutub. Dan adik-adik, saya mau tanya, apa yang menyebabkan perbedaan di masing-masing bioma ini? Jadi, bioma ini terbentuk karena ada perbedaan pada tata cahayanya, kemudian iklim, kemudian curah hujannya juga berbeda, dan yang terakhir adalah letak geografisnya juga berbeda. Sekarang udah tahu ya, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dan yang dipelajarinya itu tadi apa? Yang dipelajarinya dari mulai tingkat sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, organisme, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, bioma. Dan sekarang saatnya bagi kita untuk melakukan. Oke, saya mau buat penelitian ya. Biasanya kan kacang tanah ditanam di sawah yang banyak cahaya matahari. Saya mau melakukan penelitian bahwa kacang tanah mau saya tanam di tempat gelap atau nggak ada cahaya matahari. Rumusan masalah saya yaitu bagaimana pengaruh cahaya terhadap tinggi tanaman kacang tanah. Karena yang nanti saya lihat adalah tingginya. Kemudian saya akan mengumpulkan jurnal dan juga buku untuk mencari tahu apakah cahaya memang berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Kemudian ini nanti bisa menjadi pendukung saya untuk menyusun hipotesis bahwa cahaya memang mempengaruhi tinggi tanaman kacang tanah. Untuk pengujian hipotesis, ini kalian harus melakukan penelitian atau uji coba. Tapi sebelum itu, kalian harus menentukan 3 hal yang penting, yaitu variabel bebas, variabel kontrol,
dan juga variabel terikat. Ingat, kalau variabel bebas itu adalah yang dibuat berbeda, yaitu perlakuannya. Ada yang ditempatkan di tempat gelap dan ada yang ditempatkan di tempat terang. Jadi ada kacang tanah yang ditempatkan di tempat gelap dan ada kacang tanah yang ditempatkan di tempat terang. Kemudian kalau variabel kontrol adalah yang dibuat sama di antara dua perlakuan, baik yang ditempatkan di tempat gelap maupun yang di terang. Contohnya yaitu kadar air, suhu, dan jenis tanaman. Jadi kalau semisal sehari dikasih 50 mili di tempat terang, yang di tempat gelap juga harus dikasih 50 mili. Suhunya juga seperti itu, harus dibuat sama. Dan jenis tanamannya ini juga harus dibuat sama. Tidak mungkin kan kalau yang di tempat gelap itu kacang tanah, yang di tempat terang adalah kacang hijau. Kan nggak nyambung, nanti penelitian sampean gagal. Oke, kemudian kalau variabel terikat, ini adalah variabel yang terpengaruh terhadap perlakuan. Nanti yang akan sampean lihat dari penelitian sampean ini apa? Tinggi tanaman kan? Berarti variabel terikatnya yaitu tinggi tanaman. Setelah menentukan variabel bebas, variabel kontrol, dan juga variabel terikat, baru nanti akan bisa melakukan penelitian atau uji coba. Oke, sekarang waktunya pengolahan data. Jadi kalau pengolahan data D ini dikasih dua pilihan, bisa menggunakan data kuantitatif atau data kualitatif, tergantung pada penelitian yang kita lakukan. Kalau menggunakan data kuantitatif, datanya disajikan dalam bentuk angka atau grafik. Kalau kualitatif, ini disajikan dalam bentuk deskripsi. Kita tadi kan meneliti tentang tinggi tanaman ya, berarti yang cocok adalah ya benar sekali, data kuantitatif, yaitu menggunakan angka atau grafik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi adik-adik, kesimpulan itu ada dua. Yang pertama mendukung hipotesis, nanti hipotesisnya diterima, atau tidak mendukung hipotesis atau hipotesisnya ditolak. Semisal, dari penelitian saya terbukti bahwa hipotesis saya benar, maka hipotesis saya diterima. Kalau dari hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis saya, berarti hipotesis saya ditolak. Jadi nggak usah khawatir, semisal penelitian saya kok tidak sesuai dengan hipotesis, penelitian saya gagal. Tidak, sampai menemukan suatu hal yang baru. Jadi tetap itu penelitian. Oke? Asalkan cara kerja, kemudian rujukan sampean itu juga benar. Yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati. Ini biasanya banyak siswa itu bingung, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang mudah sekali. Ada 3 keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, sama keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama deh, kuncinya yaitu kalau keanekaragaman tingkat gen, berarti gennya yang berbeda. Kalau keanekaragaman tingkat jenis, berarti jenisnya yang berbeda. Kalau keanekaragaman tingkat ekosistem, ya ekosistemnya yang berbeda. Contohnya, keanekaragaman tingkat gen, ini gennya yang berbeda. Ada gen warna merah, ada gen warna putih. Sehingga ada mawar merah, ada mawar putih. Keanekaragaman tingkat jenis, berarti jenisnya yang berbeda. Ada apa aja? Ada jenis mawar, ada jenis bunga sepatu. Kemudian keanekaragaman tingkat ekosistem, berarti ekosistemnya berbeda. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem air. Gitu. Oke? Mudah kan?